Assalamualaikum Ananda semua, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini Ibu Leni datang kembali dengan mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita masuk kepada biaya peluang atau opportunity cost. Apa yang disebut dengan biaya? Biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang, biaya yang muncul karena memilih satu peluang yang terbaik dari beberapa peluang alternatif yang tersedia. Atau biaya yang dikorbankan sehingga biaya ini tidak diambil dan tidak dipergunakan. Itulah yang disebut dengan biaya peluang. Jadi biaya peluang itu adalah barang ataupun biaya yang tidak kita pakai ataupun kita tidak ambil karena kita memilih alternatif yang lain. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Misalnya Ananda, sekarang ini ada keinginan Ananda ingin sekolah, ingin bekerja, dan ingin bermain di rumah saja. Ananda memilih untuk belajar daring walaupun dalam keadaan tidak nyaman. Nah, pilihan untuk belajar daring dan mengorbankan untuk bersantai-santai di rumah, maka bersantai-santai di rumah itulah merupakan biaya peluang Ananda. Ananda telah mengorbankan bersantai-santai tadi dengan memilih belajar daring. Oke. Biaya peluang menurut para ahli, Ananda banyak ahli untuk menjelaskan tentang biaya peluang. Pertama, Gregory Mankiw mengungkapkan jika biaya peluang merupakan segala sesuatu yang wajib Anda korbankan agar dapat mengorbankan sesuatu. Selanjutnya, Paul A. Samuelson dan William D. mengemukakan biaya peluang adalah jika keputusan untuk memilih biaya peluang disebabkan karena memilih satu hal di dalam dunia kelangkaan yang menyebabkan harus menyerahkan sesuatu yang lainnya. Sehingga biaya peluang adalah nilai barang ataupun jasa yang paling berharga yang hilang. Bagaimana cara menghitung opportunity cost atau biaya peluang tadi? Ada dua cara. Pertama, jika Ananda punya dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan alias yang tidak dipilih. Jika dua pilihan, maka pilihan yang pertama yang diambil, maka yang dihitung adalah pilihan yang tidak diambil. Yang kedua, jika ada lebih dari dua pilihan, maka biaya peluang yang dihitung adalah nilai yang terbaik yang dikorbankan. Ananda punya 3 pilihan. Ananda tidak bisa mengambil ketiga-tiganya. Ananda harus memilih salah satu dari pilihan ketiga macam tadi. Maka dua pilihan yang tidak Ananda ambil termasuk biaya peluang. Biaya yang paling besar itulah yang disebut dengan biaya peluang yang dikorbankan. Mari kita mulai melihat contoh. Contoh pertama adalah ada sebuah perusahaan yang memiliki sumber daya, misalnya gedung. Pilihannya adalah, apakah perusahaan tersebut akan menyewakan beberapa bagian dari gedung tersebut untuk di tempat usaha lain, atau dengan menggunakan gedung tersebut untuk usaha sendiri. Namun, perusahaan tersebut memilih untuk menggunakan gedung sebagai tempat usaha dan mengorbankan biaya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari menyewakan beberapa bagian dari gedung. Anda paham? Jadi gedung itu akan disewakan atau mau dipakai sendiri. Pilihannya setelah diputuskan, mereka menggunakan gedung untuk operasional sendiri. Apa yang dikorbankan adalah mendapatkan keuntungan jika gedung tersebut disewakan ke orang lain. Jadi biaya peluangnya adalah mendapatkan keuntungan dari menyewakan bagian dari gedung. Contoh yang kedua, seorang siswa setelah lulus SMA bekerja dan mendapat tawaran 2 pekerjaan.
Tawaran pertama, sebagai pelayan toko di dekat rumahnya dengan gaji 2.500.000 per bulan. Tawaran kedua, sebagai pramusaji di sebuah rumah makan yang agak jauh dari rumahnya dengan gaji 3 juta per bulan. Dengan beberapa pertimbangan, diantaranya ingin dekat dengan rumah. Maka, ia memutuskan untuk bekerja sebagai penjaga toko dan mendapat gaji 2.500.000. Pertanyaannya, berapakah jumlah biaya peluangnya? Nah, bagaimana kita mencarinya? Karena dia tadi telah memilih untuk bekerja di dekat rumahnya dengan gaji 2.500.000, maka dia telah mengambil biaya peluangnya dengan tidak bekerja sebagai pramusaji dengan gaji 3 juta per bulan. Berarti biaya peluangnya adalah 3 juta per bulan. Dia telah mengorbankan tidak mendapatkan gaji 3 juta per bulan sebagai pramusaji. Karena apa? Karena dia memilih penjaga toko. Yang ketiga adalah contoh seorang siswa. Ananda semua adalah siswa, mempunyai uang sebesar 50.000. Keinginan Ananda adalah memilih dua keinginan. Pertama, membeli buku novel atau menonton film. Maka Ananda memilih dari dua keinginan tadi dengan memutuskan untuk menonton film. Karena filmnya baru, Ananda belum menonton. Maka untuk hal ini, biaya peluangnya adalah membeli buku novel. Kenapa ada buku novel? Karena buku novel yang dikorbankan. Bagaimana Ananda semua? Paham dengan biaya peluang? Jika Ananda tidak paham, silakan bertanya ke WA Ibu selanjutnya. Terima kasih. Dan sekarang karena masih dalam masa pandemi, Ibu harapkan Ananda tetap jaga kesehatan, pakai masker jika keluar dan jauhi dari kerumunan. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.